Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam olahraga. Oke, wargi Jabar, bertemu lagi dengan saya Indra Jaya di segmen olahraga. Segmen Jabar Juara, Persib Juara ya. Kenapa kita berbicara Persib ya? Karena di sebelah saya adalah salah satu legenda hidup Persib Bandung. Kalau di segmen kemarin kita bertemu dengan Pak Indra Thohir, salah satu legenda di tahun 95. Nah, Persib pada saat meraih bintang yang kedua itu 2014, ini salah satu legenda hidupnya. Siap. Tantan. Siap. Emang, Alhamdulillah. Punten ya, Siap. nganggo waktunya. Tenang santai. Jadi kami datang ke sini ingin mengobrol banyak tentang sepak bola, tentang perjalanan karir Tantan dari bawah sampai ke puncak karir. Kalau sepak bola kan puncak karirnya membela tim nasional ya. Yeah. Udah membela tim nasional berarti udah sampai ke puncak karir. Dan itu sudah dilakukan sama Tantan. Luar biasa, pencapaian luar biasa oleh orang asli Lembang. Asli Lembang. Tantan kesibukan apa sekarang? Kesibukan kalau setiap hari ngelatih di Akademi Persib. Akademi Persib. Dari tahun berapa? Akademi Persib kalau nggak salah sebelum COVID ya. Karena udah punya lisensi C, langsung ngelatih. Lisensi CFC berarti? Iya, FC. Ya. Di Persib Bandung atau Cimahi? Akademi yang pusat. Bandung. Iya. Karena akademi itu ada akademi Cimahi, terus ada juga di beberapa kota. Iya, ya? Di akademi ini banyak cabang gitu. Iya. Sama Agilang Angga di mana? Gilang Angga di Persib. Di Akademi Persib Bandung. Cuma dia di kelompok 2. Oh, kelompok 2. Sama di pusat juga, Mbak? Sama di pusat, cuman beda kelompok. Beda kelompok. Iya. Kipernya tuh Pak Udin ya? Bukan, Pak Dadang Bucek. Pak Dadang Bucek. Pak Udin kemarin ke Biak kalau nggak salah. Ya, kemarin sempat ke Persib juga disuratin tapi nggak jadi. Iya. Jadi setelah pensiun tuh tahun? Pensiun 2000 apa ya, pas cedera itu 2017 kalau nggak salah. Di Persib pensiun? Iya, cederanya di Persib. Pensiun di Persib ya. Setelah itu, ya berarti nggak lama dari pensiun langsung ngambil lisensi? Iya, langsung lisensi, langsung ditawarin sama ini. Sama Persib sendiri. Jadi bukan melamar jadi pelatih ya, ditawarin? Enggak, ya. Pertamanya sebelum jadi pelatih sempat ini dulu sama Persib jadi duta Akademi Persib dulu. Oh, duta. Jadi kalau ada pembukaan, ada acara Akademi Persib, saya selalu diundang gitu, selalu datang gitu. Nah, udah punya lisensi C, baru saya ditawarin sama Persib gitu. Berarti akademi itu di bawah siapa? Di akademi di bawah Persib. Pak Haji Yoyo. Ya. Yo S Adi Reja ya. Iya. Yo S Adi Reja. Nah, sebelum itu kan di akhir karirnya tadi di Persib ya cedera. Tapi kita bicara perjalanan karir Tantan aja ya, dari mulai, karena yang saya tahu karena saya juga sama orang Lembang dulu ada lapangan Gunung Sari. Ya. Wordes 2000 berapa yang waktu Cikahuripan lawan Pagarwangi ya. Adu penalti ya. Adu penalti. Kebetulan saya top skornya juga. Top skornya. Terkenal tuh Tantan pemain Persikab Persikab ya. Jadi pada saat mentas ke divisi 2 atau divisi 3 lah katakanlah, mulai liga tahun berapa? Di klub apa juga gitu? Mulai liga profesional itu ke Lampung Tengah. 2001 2002. Oh, 2001 Persilat Lampung Tengah. Iya. Itu ke Lampung, ya itu juga dengan berat hati karena banyak cerita lah. Karena saya kan dulu gede sama nenek. Kalau main bola sambil ternak sapi gitu kan. Oh, ya. Gitu ceritanya. Ada ceritanya. Iya. Pas gitu, saya ada yang ngajakin teman, yaitu Eko Wahono, terus Kang Junaidi orang Lembang, Ampe, terus Bagio orang Bandung, sama kalau nggak salah dari IP itu Pak siapa ya dulu tuh, bukan kebetulan pelatihnya juga orang Bandung, Pak Abah Teddy yang dari Uni. Ya. Nah, kata Eko, Tan kita main ke Lampung. Ya udah, saya bilang dulu ke nenek. Kata nenek, bilangnya emak kan, kalau orang Sunda mah, "Mak, mau main bola ah," katanya.
kemana? Ke Lampung. Cek nenek, kenapa jauh-jauh? Jauh teuing, cek nenek. Ya inilah cari pengalaman, katakan gitu. Oh, cenah. Emang kamu mau tega ninggalin nenek, ninggalkan sapi, cenah gitu. Kan kebetulan di hari itu saya ternak sapi gitu. Jadi segala sesuatu kebutuhan sekolah, pingin sepatu bola, yaitu di hasil sapi itu gitu kalau dulu tuh. Akhirnya pergi ke Lampung, saya hasilnya kumpulin gitu ya, kumpulin. Pas pulang, saya kasihin ke nenek. Nah, ini hasilnya. Nah, nenek kaget kan. Kenapa banyak banget kan katanya gitu. Ya itu hasil main bola katanya. Oh ya udah tuh kamu lanjut aja main bola. Karena kamu udah banyak orang bilang kamu mainnya bagus lah cenah. Alus cek kurang Sunda mah. Ya tuh mah doain aja cek abitnya. Ya alhamdulillah terus sapi mah kasihin aja ke adek kamu. Enggak lah sambil nunggu seleksi, sambil ini aja sambil ternak sapi gitu. Nah kebetulan pas di Persikab ada seleksi di Lembang. Ya pas udah di Lampung tuh pulang pulang beres. Nah saya ikut ke Putra Lembang dulu kan, intern Persikab dulu. Saya pindah dari Elput ke Putra Lembang. Siap. Tapi sebelumnya mumpung ingat jadi sebelum ke profesional, Atan tuh SSB-nya di Elput. Di Elput. Ya, intern Persib ya. Kalau sosok yang menemukan mah termasuk orang masyarakat Lembang ya, gitu. Banyak yang cerita. Yang berjasa. Yang berjasa di Lembang itu sebenarnya semua elemen juga berjasa ya, apalagi termasuk Pak Yaya. Pak Yaya Kapela. Iya, Pak Yaya itu. Sekarang dia lagi sakit. Pak Yaya itu yang suka membantu. Kalau di Elput ya Kang Rahmat. Ya, kalau pelatih di Elput ya Pak Ujang. Dulu sama Pak Ujang. Pak Ujang Herman. Ya. Sekarang Turangga ya. Ya, sekarang di Turangga. Nah itu. Jadi Atanannya kalatih ku Pak Ujang ya? Iya, kelatih. Bisa juga kalatih. Ya, malahan Pak Ujang itu dia udah tahu ini main tangan itu gimana gitu. Cuma yang kalau pas seleksi saya nggak ke bawah tuh, nggak ke bawah padahal mana teh alus gitu cek ya setiap seleksi Porda itu kata Mang Ujang itu kamu tuh bagus tapi mungkin ini bukan rezeki kamu. Ya nggak apa-apa Mang Ujang, nggak apa-apa. Yang penting semangat kamu jangan pantang nyerah lah, terus berusaha gitu sama Mang Ujang. Kalau di Lembang sama Mang Ujang. Gitu. Latihan di mana? Latihan di Baru Acak. Oh, Iya, Baru Acak. Masih Baru Acak, belum Bentang ya? Iya, masih Baru Acak. Nah, berarti dari sana mulai ke persilat, ya ada beberapa peran Mas Eko, ya, Mas Ampe. Ampe, gitu. Ya. Udah itu, tadi kan cerita ternak sapi juga. Katanya banyak cerita juga, ya kenapa Tantan punya body balance-nya luar biasa ya. Body balance Tantan tuh pemain asing ngaroyan di body ku Tantan mah. Apakah benar nggak itu ada dampak sering dulu ngambil rumput anak-anak juga gitu? Iya. Ngarit lah kalau bahasa Sunda mah kan. Apakah benar ada manfaatnya nggak dari? Ada sih, ada manfaatnya karena kalau kita cari rumput itu kita kan di dataran tinggi ya. Cari rumput ke bawah gitu kan kosong, ke bawah kosong. Nanti pas naik ke atas kita ngisi. Iya itu karung. Carangka lah. Jadi saya kalau bawa carangka itu duanya kiri kanan karena kan sapinya juga ada 4 kalau nggak salah. Dulu 4 ngisi ya itu mungkin bakat alam ya fisiknya mungkin di tempat aku alamnya ya bakat alam dari tiap hari gitu setiap hari pagi setiap pagi. Tapi dulu kalau masih sekolah SMP udah pulang sekolah baru cari rumput gitu. Siang berarti ya? Siang gitu. Ya itu alhamdulillah fisik sampai 2000 berapa ya saya paling senior di Persib. Urutannya latihan tes BIP itu. Blip test. Blip test itu. Ke-1 Matsunaga, ke-2 Kim, ketiganya saya. Lokalnya gitu. Lokalnya berarti Tantan. Ya gitu. Itu padahal usia udah 32 kalau nggak salah. 32. Ya. Jadi salah satu bentuk tes pakai blip test ya kan ada Cooper test, ada bulk test. Yeah. Kalau Pak Yaya kemarin pakai blip test waktu itu ya. Pakai. Tantan ketiga besar berarti ya. Wajar lah Kim kan daya jelajah tinggi juga. Ya. Matsunaga juga. Tapi lokal berarti mengalahin Fujo Peak yang kayak gitu juga tuh. Iya.
Plado yang ya asing-asing lainnya bawa Atanan. Berarti luar biasa ya, wargi Jabar Atanan itu ditempa oleh alam fisiknya. Iya. Ya hasilnya kita lihat bersama waktu lawan Arema ya, saya nggak pernah lupa mah waktu di Jalak. Oh, yang udah kalah 2-0. Kalah 2-0. Atanan kan selalu intinya. Iya. Waktu itu mungkin disimpan dulu sama itu mungkin strategi pelatih ya, gitu. Saya nonton langsung di Timur. Hujan besar kan 2-0. Sebagian udah pada pulang kan itu juga. Iya. Ya, berarti lanjut lagi tadi ke Persikab ya. Seleksi itu. Iya. Yang manggil? Yang manggil Pak Yaya tadi yang Iya, Tan udah cobain ke seleksi ke Persikab katanya. Pelatihnya Pak Lukas. Ya, Pak Lukas Tumbuhan itu udah tahu kemampuan Tantan gitu di Porda Kota Bandung. Tantan Porda Kota. Iya, dulu pernah ikut seleksi dulu ke kota gitu, ke Porda Bandung. Ikut seleksi, cuma mungkin dulu tidak seimbang dengan ekonomi mungkin ya. Istilahnya mengeluarkan ongkos itu 6.000 Bandung-Lembang. Dikasih setiap hari 3.000. Harus dipikir-pikir. Abot. Belum cari rumput, belum apa, udahlah, nggak apa-apa. Jadi pas udah seleksi saya nggak datang lagi. Sama ke kabupaten juga udah seleksi kepake karena tidak sesuai dengan ongkos gitunya, nombokan belum ngarit gitu. Akhirnya udahlah ngarit main bola mahnya dijalankan gitu, udah resep kan gitu. Hobi aja dulu. Hobi gitu. Nah udah seleksi kan badan saya karena mungkin cari manggulan jukut, jadi badan teh keras gitunya. Keras sih badan teh. Pak Lukas tapi udah tahu kemampuan Tantan itu gitu. Akhirnya Pak Lukas pilih Tantan. Tapi di Persikab itu. Tapi tidak semudah itu, Kang. Di Persikab itu ceritanya. Oh, ini kan ada orang-orang yang nggak suka juga kan, biasa. Iya, ini kan anggota Persib. Ini itulah. TL Put di Persib gitu ya. Ya. Enggak, ini anak udah pindah ke Putra Lembang, intern Persikab katanya. Makanya dia ikut seleksi. Padahal kan kalau seleksi mah bebas. Dari mana-mana. Apalagi senior kan, bukan kelompok umur kan. Iya, senior mah kan bebas. Dari mana juga. Nah, akhirnya udah termasuk di manajemen kan. Termasuk di manajemen. Siapa sih anak ini katanya? Saha, jangan gitu ke pelatih teh ke Pak Lukas kalau nggak salah. Saya juga dengar dari orang, Kang. Siapa sih orang ini teh? Anak ini teh berani mempertaruhkan. Tapi ini juga dari teman ya. Kamu tahu nggak, setiap Persikab, saya udah nih ceritanya udah ya masuk ke Persikab. Saya kan latihan jam 8, tapi saya jam 7 harus udah di lapang. Itu tahun 2000? Itu 2003-2004. Berarti belum ada jalaknya? Belum. Di mana latihannya? Latihannya masih, kita kebetulan TC masih di Lembang. Oh, di Lembang. Masih di Lembang. Pas gitu, Tan sama Pak Ujang yang Purnama. Ya. Nah, Tan duluan ke lapang. Katakan, siapa? Latihan, Jang. Nambah. Kirain nambah fisik gitu kan, takut kurang. Ternyata latihannya cuma juggling aja, cuma passing aja. Latihannya cuma itu tiap hari. Sama Pak Ujang. Sama Pak Ujang tuh dari jam 7 sampai jam 8. Jam 8 teman-teman datang kan Persika. Bareng latihan. Ya. Ternyata Pak Lukas punya bukan ini ya, pingin saya itu badannya tambah lentur. Karena tenaga udah punya, nah kelenturan badan yang jelek gitu. Sama feeling ball mungkin. Ya, feeling ball. Ya sempet lah saya masih terngiang di telinga gitu. Kamu SSW mana? Karena saya kan grogi, pas passing bolanya ngawur kemana gitu. Dia bilang, kamu SSW mana? Saya bilang, oh pantes. Oh, udah itu masih sampai sekarang masih keinget sih. Tapi itu jadi motivasi buat Tantan lah. Gitu. Akhirnya ya Pak Lukas juga, kalau anak ini tidak jelek bikin kontribusi di tim ini, tanggung jawab. Biar saya yang angkat koper. Sampai segitunya Pak. Mempertaruhkan. Iya, mempertaruhkan nama saya gitu. Wah, luar biasa. Tantan juga tahu-taunya udah lama kan. Dari orang. Dari orang itu juga, nggak langsung dari Pak Lukasnya. Gitu. Pak Lukasnya nggak bilang, dia cuma bilang, kamu ke lapang duluan.
Cuma bilang gitu aja. Mantap. Iya. Berarti itu luar biasa ya Pak Lukas punya insting ya pelatihnya. Wah, yang saya tahu sampai saat ini kalau Pak Lukas itu tahu anak-anak yang pasti bakal jadi keras juga kan Pak Lukas. Keras. Tapi dia itu tidak disiplin, tapi bikin pemain disiplin sendiri gitu. Oh, Pak Lukas namanya disiplin. Enggak, apalagi kan Pak Lukas kalau bicara dia mah beletak-beletuk ya, gitu. Lukas. Jadi sebetulnya yang menemukan bakat Atantan itu di Liga tuh Pak Lukas. Pak Lukas, iya. Sampai mempertaruhkan jabatannya sebagai pelatih. Kalau Atantan nggak maju, misalnya jelek di Persikab, orang main keluar menyakitnya. Wah, luar biasa Kakak. Saya juga waktu itu 2000 ya waktu di Persikab pemain bintangnya siapa di zaman itu kan? Seniornya gitu. Di seniornya itu Pancang udah enggak ya? Pancang udah enggak ada. Pak Budiman ikut seleksi nggak masuk juga. Budiman Yunus. Kang Budiman. Tapi sempat masuk juga pas tahun berapa ya? Kang Budiman. Terus ada senior-senior Persikab. Kalau lihat di foto mah Om Albert ya? Ya, Bang Albert ya. Tapi ada Mas Tugi. Itu Mas Tugi. Nah, mungkin udah jadi rahasia umum ya Kang. Atantan, Mas Tugi Hadi itu paketan, betul? Iya, sebenarnya bukan paketannya, tapi pingin ada temen aja Kang gitu. Jadi ceritanya sama Tugi itu kan Tugi udah senior lah Persikabnya sama Itang. Duluan Atugi, duluan Atantan. Duluan Atugi. Atugi sama Itang kan dia di Purnama. Intern Persikab. Nah, pas di situ udahlah di perjalanan Persikab. Nah, setiap tahun kan Persib nawarin terus tuh. Ya, betul kan. Nawarin terus, kata Persib, "Gancang, coba ke sini. Segini." Persikab bilang, "Udah kalau segitu mah di dia we gitu." Ya naikin lagi gitu. Ya, setiap tahun saya naik harga tuh karena Persib. Jadi Atantan tawaran baik ke Persib, geus tong di Persib hayang sakitu mah. Tambahan mah nya. Tawaran sabaraha ku Persib? Sakieu geus di dieu. Itu tahun berapa mulai sama Persib di Mulai Persib kan setiap musim kita ada apa ya namanya persahabatan gitu kan. Ya. Jadi mulai pertama kali ditawarin Persib tahun berapa? 2000 berapa ya? Pas Arcan Luri, pas Pak Janur ininya juga asistennya juga. 2007 berarti. Oh, berarti waktu enggak sini-sini juga. 2005-an. 2005 ya bisa. 2000. Pak Indra Thohir 2005. Ya, masih ada Pak Indra Thohir juga. Atantan pernah satu tim sama Gilang Angga di Persikab? Persikab enggak. Berarti udah ke Persib. Persib. Udah jauh. Nah kan sebelum Atantan pemain bintang juga kan Gilang Angga di Persikab ya. Striker kan? Iya, Gilang Angga. Di Persikab. Nah, kalau sama Tugi ceritanya nggak paketan sih karena dia orang Lembang, latihan bareng ke Persikab gitu tiap hari. Nah, tawaran ke Persib. Tan, kesini ya tuh kata Pak Janur teh. Ke Persib, siapa Pak Haji sebetulnya. Tapi saya yang mau babaturan gitu. Tugi. Nya cek Pak Janur teh saha. Tugi, tuh ieu mah Persib cenah. Tugi belum terkenal kan di waktu itu. Belum terkenal. Tugi Pak cenah. Tuh hampura mun jeung si Tugi mah bisa. Ya karena kan Persib kelasnya kelas timnas semua. Ya. Sedangkan saya mau bawa temen Tugi belum siapa-siapa gitu. Nah, akhirnya Persitara ya. Ya, Persitara. Gimana Kang Tantan, mau nggak ke Persitara? Ya boleh lah, karena di Persib nggak boleh bawa temen, ke Persitara boleh gitu. Akhirnya saya bawa Tugi. Kalau masalah harga yang gitu mah itu urusan Tugi gitu. Kalau Tantan mah Tantan aja gitu. Jadi nggak paket misalkan saya pingin segini berdua enggak. Oh, jadi kontrak mah masing-masing. Masing-masing kontrak. Saya tidak ikut campur masalah yang gitu. Sampai ke Batavia. Iya. Bareng juga ya? Iya. Pas ke Sriwijaya udah enggak ya? Nah, ke Sriwijaya kebetulan saya kan bekas cedera. Nggak ada tim, waktu saya cedera nggak ada tim yang nelpon karena udah tahu cedera kan. Nah, akhirnya Persitara kan yang mau ngambil pemain yang cedera. Padahal masih cedera. Masih cedera. Saya ditelepon, ingat tuh masih sama Bang Rijal. Kang Tantan sehat? Alhamdulillah Bang. Persitara lagi ya? Enggak Bang, saya lagi cedera, lagi penyembuhan. Enggak apa-apa. Kamu kesini aja. Enggak Bang, saya masih cedera, saya nggak mau mengecewakan tim, kata Tan. Berarti kamu tidak menghargai saya ya, saya nelpon kamu. Terus sebagai manajer? Iya, dia sebagai manajer Persitara divisi utama.
Karena kan ada Liga Super kan. Kita kan degradasi waktu itu. Degradasi divisi utama, saya enggak bang, udah lanjut aja. Enggak, ini NJ Mania pingin Kang Tantan balik lagi katanya. Supporternya. Ya, supporternya. Ayo, kamu mau sembuh mau enggak, saya kontrak kamu. Janganlah bang, nggak enak kata. Datang pokoknya hari Senin. Akhirnya saya datang kan, dipaksa. Datang, udah mau sembuh mau enggak, kamu kontrak saya. Ada manajernya almarhum Pak Haji apalah gitu ya, tapi dia kerjanya di Pertamina. Dia nyodorin kontrak, isi sama kamu. Mau berapa? Mau berapa? Waduh, enggak bang, saya lagi cedera, saya belum tentu sembuh juga kan, takutnya lama juga. Enggak apa-apa, isi aja. Enggak bang, terserah abang. Kalau abang emang pingin saya ada di sini. Akhirnya kan berjalannya waktu, saya ikut latihan. Pas mulai kompetisi, saya langsung sembuh. Nggak kerasa apa-apa, langsung sembuh aja. Pas mulai. Jadi debut laga pertama teh udah main. Udah main, malahan disuruh kapten. Kapten. Ya di situ di waktu divisi utama itu ada Aris Indarto, pemainnya. Iya, Bakri Umarela sama Haris Saribudi yang Persib itu yang dulu pernah ke Persib juga. Ya. Nah, saya dipanggil kan sama pelatih. Haris Saribudi. Back kirinya. Iya. Saya dipanggil kan sama pelatih. Tantan. Pelatihnya? Sumin. Arpan Dodi. Iya. Bang Dodi lah dipanggilnya. Tantan, tolong tim ini sama kamu pimpin. Kenapa coach? Kan masih ada pemain senior kata. Kamu harus jadi kapten. Wah jangan coach, saya mah paling anti dari dulu juga jadi kapten. Kenapa? Saya lebih menghargai senior kata Tantan kan. Banyak senior. Berarti kamu tidak menghargai saya katanya. Waduh kata Tantan udah berat lagi kan. Berat deh ya. Ya udahlah bang, kalau emang untuk kapten siap lah. Ya udah, kamu pakai. Tapi saya bilang dulu ke para senior. Iya sok, cepat ya. Saya bilang dulu ke Bang Aris, ke Bang Bakri. Udah Tantan nggak apa-apa. Lanjut gitu. Ngedukung semua kan. Biar alhamdulillah di situ saya main. Nah, udah sembuh. Nah Persikabo juga nawarin kan waktu cedera itu, tapi tidak kayak Persitara. Mau sembuh enggak saya kontrak kamu. Kalau ke Persikabo enggak. Persikabo di Liga Super. Sama divisi utama. Nah, itu Tugi ngajakin. Tugi di Persikabo. Iya. Katanya, "Lur, gimana tuh? Saya udah ditawarin ke Persikabo." Ya udah lanjut. Masa saya diam kamu mau diam katanya gitu kan. Oh iya. Ya udah tuh. Akhirnya Tugi ke Persikabo, saya Persitara gitu. Jadinya pisah ya. Ya, pisah. Tugi di Persikabo terus pas di situ saya nelpon kan, udah sembuh kan, merasa enak badan gitu. Udah redup kan 3 tahun. Saya nelpon ke Pak Janur lagi. Yang dulu mah Pak Janur nelpon saya. Sekarang saya nelpon ke Pak Janur. Halo Pak Ji. Damang, alhamdulillah Tan. Masih Priyogi striker. Alah, hampura masih loba strikernya. Oh siap Pak Haji. Tahun? 2012. 2012, Janur pertama kali jadi head coach berarti ya? Iya. Masuk. Udah dua musimnya gitu. Oh, musim keduanya? Musim keduanya Pak Janur. Kan udah ada Bang Firman, Bang Suwardi gitu. Iya. Saya nelpon, udah penuh. Berarti Tantan di Sriwijaya tuh itu? Iya, saya ke Sriwijaya dulu. Dari Sriwijaya ya? Udah cedera teh, udah di divisi utama teh. Ke Sriwijaya. Saya nelpon Sriwijaya kan. Oh siap Tan, kamu datang Senin. Langsung dikasih Kang, booking pesawat. Udah saya datang. 1 minggu seleksi, udah kamu nggak usah, kamu masih layak katanya. Udah sempat diseleksi. Iya, saya kan minta seleksi dulu, takut Tantannya yang minta. Karena kan di awal pas ditelepon, emang kamu sudah sembuh Tan? Kata manajer, kalau nggak salah Pak siapa ya dulu tuh. Adalah manajer Sriwijaya itu. Lupa lagi saya juga. Pak Hendrik. Pak Hendrik. Udah bos, kalau saya belum sembuh, saya jangan jangan dikontrak, jangan digaji, pulangkan saya. Oh siap, langsung ya. Senin Kang datang, langsung itu mah. Main, udah kamu ini dulu aja, ikut dulu. Ya seleksi dulu lah, mau seleksi tema. Mungkin sama Mas Kas masih layak, masih ini, tadi. Ya minggu depan kamu saya kontrak. Akhirnya dikontrak sama Sriwijaya. Bareng Ponario. Iya, sama ada Ponario ya, Bang Ferry gitu. Ada nilai yang bisa saya ambil dari obrolan tadi dengan Atantan. Jadi untuk menjadi seseorang yang seperti Atantan sekarang ya, kita tuh harus fokus gitu kan, harus benar-benar serius. Kan tadi Atantan cerita sebelum yang lain latihan,
bilang udah mulai datang duluan ke lapang. Jadi ada tambahan-tambahan latihan sendiri lah. Jadi buat teman-teman ini benar-benar jadi inspirasi buat yang masih muda, buat yang masih remaja. Kalau kamu pengen jadi pemain bola istilahnya, membatur latihan 80 menit, ya kamu latihan 100 menit lah gitu. Latihan lebih banyak lagi dari teman-teman kalian. Gitu. Buktinya Atantan yang dulunya sempat diragukan gitu kan sama tim Persikab, akhirnya benar-benar jadi pemain. Iya, ya, itulah pembelajaran buat warga Jabar, buat adik-adik ya, yang sekarang lagi latihan SSB. Terus dari bakat alam, yaitu Atantan niatnya kan buat kebutuhan sehari-hari ya kan. Iya, kan? Sebenarnya. Akhirnya ditempa juga sama alam, punya fisik yang luar biasa, prima gitu kan. Nggak serta-merta langsung Atantan punya fisik bagus. Ternyata ada proses yang benar-benar cukup berat yang dilalui Atantan. Nah, tadi lanjut lagi ke Persib. Jadi ke Persib tuh, nama nelpon Coach Janur. Iya, Coach Janur. Masih striker ya waktu itu ya? Masih posisi striker. Dari iya, Sriwijaya. Sriwijaya striker, kadang nomor 7, 11 gitu. 11, ya. Kadang 9. Ya, antara itu aja. Sriwijaya 4-3-3 dulu. 4-3-3. Nah, akhirnya nelpon Janur, Coach Janur. Atantan memutuskan ya udah nggak sama Mas Tugi berarti. Iya, udah itu kan di pas saya ke Sriwijaya juga udah nggak sama Tugi ya. Sama nggak Tugi. Itu juga kan kalau Atantan kan prinsipnya selama tim ini membutuhkan tenaga saya akan di sini terus gitu. Sebenarnya itu. Cuma di waktu itu di Sriwijaya karena ada problem dari manajemen internal. Iya, internal, teman-teman juga sama pada pindah ya udah. Kebetulan di waktu itu siapa ya kalau nggak salah, nggak tahu Bang Haji Supardi, nggak tahu Bang Ridwan yang nelpon. Bot mau nggak ke Bot mau nggak ke Persib katanya. Itu udah duluan. Hah? Udah duluan kan? Bang Pardi? Iya, mereka udah di Persib, Bot mau nggak ke Persib? Tenang, sekarang banyak temen katanya. Ada Ahmad Juprianto, mantan SFC semua. Iya, ada Abdurrahman juga katanya. Abdurrahman. Oh, insya Allah Bang, katanya gitu kan. Ya, nanti dengar-dengar kamu mau di ini juga katanya. Nah, kebetulan masuk radar ya. Ya, kebetulan di skuad yang buat 2013-2014 itu Ferdinand kan dengar-dengar. Nah, kebetulan pas itu tuh saya ketemu sama Ferdinand itu bukan di liga aja, tapi sebelum di liga kan ada pramusim dulu tuh Inter Island Cup. Iya, Inter Island Cup. Kita di Solo kan 8 besar. Yang diprediksinya Ferdinand masih di mana ya? Di Samarinda. Ya, yang diprediksinya itu Persib, Arema yang final itu. Ya, ternyata saya sama Ferdinand yang finalnya. Ketemulah di sana waktu 4 besar itu. Ke Persib, kata Ferdinand. Hayu, saya nelpon. Hayu Ferdinand, edek hayulah, geus balalik heula cenah. Oh gitu. Nya urang bawa juara Persib cenah. Asalna itu mah di Solonya lagi ngobrol dua. Hayulah urang bawa Persib heula cenah. Siap atunya, kayak kabaran deui nya, siap. Udahlah, sering we komunikasi. Kumaha jadi hayu siap gitu. Nah, akhirnya nya ka Persib gitu sama Ferdinand. Nah, di situ ya yang Tanan juga ya emang walaupun saya main di Sriwijaya tapi tetapnya hati mah Persib mun main teh gitu. Main lawan Samarinda, wah menang lah Persib gitu. Di Solo teh. Ternyata kalah sama Samarinda sama Ferdinand. Persibnya saya mengalahkan Arema gitu. Ya, jadi finalnya Tanan sama Ferdinand di Solo itu. Jadi 2 tim unggulan teh ya jongkal. Iya gitu. Dah kita mah Sriwijaya sama Samarinda juga nggak dijagokan. Underdog gitu. Gitu. Nah, itu alhamdulillah prestasi di Sriwijaya itu juara Inter Island. Itu yang menarik tadi wargi Jabar. Jadi keyakinan 2 putra daerah ya sebelum ke Persib, ayo orang mau Persib juara. Iya. Mantep ya. Oh, itu mah yakin. Pas ada cerita itu sama Ferdinand, nya semangat gitunya jeung merinding gitu nya menggebu-gebu. Ayolah orang ke Bandung, orang bawa heula Persib juara cenah. Ya, apalagi kan skuad sebelumnya masuk finish 4 besar kalau nggak salah ya. Sama Kang Janur waktu zaman Sergio Pandai kan. Luar biasa, tapi waktu itu kan aya kene SPD atau udah tahu keluar? Udah keluar kalau udah tahu, udah ramai keluar gitu. Udah keluar kan, Tantan masuk, dia keluar. Iya, benar. Gitu.
Nah, langsung kita telepon sama Pak Janur. Terus dari Persibnya ini Mas. Siapa? Dayaknya ya Ahmad Juprianto kan sekamar sama Ahmad Juprianto sama Abdurrahman. Udah nego sama Pak Haji Umu, nego udah jadi. Nah, di Persib orang Persib makan TC, saya mah enggak kepilih ke timnas. Main di timnas gitu. Jadi pas di Persib mah saya mah nggak ikut persiapan TC. Jadi langsung lah gitu. Jadi langsung ke menjelang liga ya. Iya, langsung menjelang liga. Kan kalau yang lain kan kalau liga bergulir kita ada persiapan dulu kan 3 bulan. Saya mah enggak, sama yang lain. Bang Firman, Supardi, Bang Ridwan. Ke timnas sama Ahmad Juprianto juga. Debut juga di timnas berarti tahun itunya. Iya. Bener. Jadi wargi Jabar Atantan tuh waktu di Persikap juga udah banyak yang Persib udah nawarin. Saya sering dengar Iya. Ya, nges lah. Ada yang bilang kan senior-senior di Persib di Lembang, Tantan senai tawaran ke Persib. Nges lah tan wakas nah. Bisi aya nu bilang, mending keluar heula bisi ngawayang gitu. Iya. Keluar heula. Karena tahun 2007 saya juga nonton ke Jalak Harupat. Persib uji coba lawan Persikap. Iya. Patricio Jimenez nunggu Atantan di goyang. Iya. 2007 pernah Persikap. Terus kebetulan 2005 Atantan masih di Persikap. Masih Persikap. Yang pertama kali nginjak rumput Jalak Harupat itu Atantan. Iya. Nggak lawan Gajah Tunggalnya. Iya. Di pembukaan divisi 2. Karena saya juga nonton 2005 abi kalarasan Persikap 15 Harapanca. Iya. Seniorna Atantan usia 18 nama si Konong si Ayah. Iya. Jadi Jalak Harupat itu 2005 pertama kali ada, zaman Bupati Obar Sobarna, Atantan juga yang pertama kali pemainnya, zaman Pak Lukas Tumbuhan juga. Dan istri juga sangat kuat deh Kang. Feeling kuat. Udahlah nanti ke Persib mah kalau udah ada stadion baru, udah ada bis baru. Saya alhamdulillah di Persib stadion GBLA nginjak pas baru. Oh, GBLA lagi pertama oke nya. Terus bis yang baru. Mengalamin juga. Itu istri bilangnya gitu pas ke Persib. Tapi waktu ke Persib mah, ya waktu cerita yang waktu pertama mau ke Persib mah, yang nggak jadi, seru Kang. Serunya keluarga udah mimpi, apalagi paman, Mang Oseng lah, amun di sini mah ya sesepuh sini. Udah ini saya, Tan, kamu jadi ke Persib. Emang kenapa Mang? Mang ngibarkan bendera biru, cenah Persib yo, cenah gitu, bilang nanti. Termasuk saya mimpi, kalau sekarang mah istilah sekarang mah 4-2 lah, ucing-ucingan lah gitu. Udah mimpi itu sama Erik Setiawan, sama Eka Ramdhani di dalam mimpi itu. Saya sebelumnya jadinya kan ke Persitara, dan di hari itu tuh keputusan itu, padahal saya tuh udah paman udah ngibarin bendera Persib. Termasuk istri, ya papa udah masuk Persib. Mimpi itu semua mimpi. Termasuk Tantan sendiri udah mimpi latihan sama Erik Setiawan, sama Eka Ramdhani kan hari itu masih ada gitu. Ya akhirnya mungkin bukan jodoh sama waktunya. Akhirnya saya ke Persitara karena nggak bisa sama Tugi gitu. Dan belum tentu juga kalau saya ke sana hari itu belum tentu juga Persibnya juara juga kan gitu. Nah akhirnya ke Persitara gitu. Berarti keputusan tepatnya Atantan matang dulu di Persitara, di Sriwijaya, ke Persib benar-benar udah. Apalagi terbukti di musim itu selalu menjadi pemain utama ya. Iya. Kecuali lawan Arema itu yang disimpan dulu. Iya. Tuh benar kata Kang gitu, ke Persib itu banyak yang nanya senior-senior juga. Bener ke Persib? Ya. Nya kudu siap we cenah. Aduh cek saya teh siap naon terjadi deui. Bener ke Persib? Ya waktu itu sama kayak Kang. Tong lah bisi ngawayang gitu. Kan banyak ceritanya gitu. Ya, nah termasuk saya pindah ke Persib itu kata istri, emang Papa karena dia itu ada 2 tim sama Barito Putra nawarin gitu. Akhirnya ke Persib kata istri, "Pah, emang udah siap ke Persib?" Insya Allah. Siap apanya? Siap jadi cadangan. Ya, kenapa? Kok bisa siap jadi cadangan? Mah, pemain yang sakit kalau disuruh main dia pasti siap. Tapi pemain yang sehat, yang kuat benar-benar siap memain, disuruh cadangan belum tentu siap. Oh iya benar Pak. Udah, kalau kita siap jadi cadangan, insya Allah hati akan nerima, akan legowo lah. Benar itu mah. Ntar kita bayar saya di Persib
karena ada Atep, ada Bang Haji Ridwan, ada Ferdinand, Konate, Firman. Oh udahlah, nerima we gitunya. Saya juga lah ternyangka bakal jadi pemain inti gitu kan. Pasti saya termasuk latihan di Ciamis kan. Ya. Saya di striker. Ferdinand enakeun di sayap. Bilang deui, "Tan tukeun mana ka sayap?" Siap Pak, Ferdinand striker. Tegenah deui tuluy gitu kan. Ah, biasanya saya mah dinikmatin we gitunya. Udah hatena udah geus lah, udah mau siap cadangan we. Ame teu mun ceuk sunama teu julid lah gitunya. Ame teu nyeri hate teuing gitu. Ai siap cadangan mah gitu. Yang penting kita nunjukin aja dalam latihan gitu. Gitu dengan jasanya waktu main-main apa ya pemain asing kita cedera kan si Jibril. Iya. Akhirnya saya jadi masuk pemain inti. Termasuk milih nomor punggung kan, pinginnya nomor 10. Ya. Dilihat si Konate ini pasti main bagus nih. Jadi heulaan saha nomor 10 dah. Sebenarnya masih bisa milih juga. Belum milih Konate juga ya? Konate belum. Waktu itu saya juga masih nomor berapa lah latihan tuh. Nggak tahu nomor berapa. Ya, karena Atantan tuh selalu 10 ya dari Persika. Ya, itu pemberian istri juga nomor 10. Ceritanya. Termasuk di Gunung Sari kan. Ya, pakai nomor 10 juga gitu. Gunung Sari terus kalau apa-apa pakai nomor 10. Gitu. Jadi Atantan ngelihat Konate ya jadi saya menilai dulu waktu di Sriwijaya pernah Kang. Jadi saya tuh pingin pakai nomor 10, ada asing, tapi saya berani bersaing sama asing ini gitu. Berani bersaing sama asing ini. Udahlah saya tetap nomor 10 kata manajemen. Tan nomor punggung berapa? 10 sama ini Tan sama siapalah dulu asingnya. Tapi saya berani bersaing sama asing ini. Ya. Karena yakin benar si asing ini nggak jadi di kontrak sama Sriwijaya. Belum dikontrak ya? Belum, itu suruh milih. Wah, udah saya punya keyakinan saya. Kata Bang Ferry, kata Bang, udah kamu nomor 10 aja, bot, cina gitu. Udah, saya yakin kan di Sriwijaya pakai nomor 10. Nah, ke Persib ada Konate kan. Nah, kenapa saya nggak jadi ke Barito? Saya kan ada perang bintang tuh di Jayapura. Ya, Jayapura perang bintang. Ketemu sama Konate. Friend, kamu jadi ke Barito? Insya Allah, kata Nanan gitu kan. Kalau kamu jadi ke Barito, kamu bawa sepatu bolanya satu aja. Gitu. Gak tahu, saya juga nggak ngerti kan. Bawa sepatu bolanya satu aja. Catnya kamu banyakin katanya. Iya, karena kan katanya lari-lari terus gitu. Saya ketawa aja. Oh gitu. Kata saya sekuat-kuatnya saya kalau lari terus capek juga katanya. Akhirnya alhamdulillah Persib nawarin juga kan. Konate ke Persib juga. Iya, Konate ke Persib juga. Udah masalah nomor. Ini si Konate pasti nomor 10 kan. Udah ditanya sama Pak Janur. Tan, jadinya nomor sabaraha? 82 we, Pak. Kelahiran oge kan? Ya, dijumlahkan tetap 10 kan 10. Gitu. Waktunya, baiklah si Konate 10. Iya, Pak. Udah pasti yakin si Konate bakal cemerlang di Persib gitu. Bener kan? Ya, abi nanya, maksudnya main bola teh nggak seukur main bola gitu, memperhatikan gitu, mengamatinya. Iya, mengamatikan gitu. Si Konate ini bagus. Ya kan saya punya keyakinan Sriwijaya aja pakai nomor 10 bisa gitu. Tapi kalau di sini Konate beda cek abi Konate. Bener kan Konate di Persib ya bagus lah gitu. Salah satu roh ya, roh permainan. Akhirnya saya pakai nomor 82. Nomor 82. Nah, setelah itu ya juaranya alhamdulillah juara. Tapi udah kebayang bakal juara dengan skuad itu kan. Nah, di perjalanan 2013-14 itu banyak yang saya pakai nomor 82. Insya Allah. Eta mah nya muncul sunama teu pupuguh gitu nya. Ada si boboto, ada si orang tua. Insya Allah mau berkah. Nomor eta teh. Ada bilang gitu, bari nangkep gitu kan udah main teh Kang. Cabi teh, nya amin atunya cabi teh gitu. Mudah-mudahan gitu. Si robot ya panggilan teh. Tapi ada panggilan si Kujang Lembang juga kan teh. Iya. Pada saat di Persib berarti. Iya, Persib. Di Persib. Tahu-tahu aya panggilan itu mereka nggak tahu dari siapa pertamanya. Ini teh nggak tahu dari Viking Lembang, nggak tahu dari siapa. Ada langsung si Kujang Lembang gitu. Bangga kan? Ya mungkin ya kalau buat nama Lembangnya bangga gitu. Ya Kujangnya itu senjata khas Jawa Barat. Iya, itu asli Jawa Barat. Orang Sunda. Wah, luar biasa ya wargi Jabar.
banyak menginspirasi kita semua. Jadi apa yang disebut dengan keyakinan, feeling, dan usaha. Terus realistisnya apa tadi? Pada saat belum jadi pemain bola, nanti ke harti gitu kan, mendingan ngarit gitu kan. Ya. Tapi kalau udah gue ratain takdirnya jadi pemain profesional ya, tetap takdirnya diarahkan ke situ, qadarullah ya. Jadi ya jangan takut lah gitu untuk menjalani apa yang. Iya benar. Kalau kita emang hobi main bola, ya kita dalamin aja main bola. Iya. Ya termasuk kata Akang tadi puncaknya di sepak bola itu ke timnas kan. Timnas. Nah itu sebenarnya ke timnas juga kan nggak saya juga nggak. Aduh, aing kudu ke timnas aing. Henteu, tapi jalani we gitu. Main sebaik mungkin aja dulu ya. Sekarang jangan jauh-jauh dulu di tim lah. Kita pingin jadi pemain inti kalau kita di latihannya leha-leha atau apa. Udah yang mainnya itu lagi ya, itu salah pikiran gitu. Tuh. Nah, positive thinking. Iya, jadi tunjukin aja dalam latihan gitu. Ya. Ke timnas tuh zaman di SFC ya, masih di Sriwijaya? Iya, nama saya Tantan Sriwijaya ke timnasnya gitu. Tapi pelatih dulu juga timnasnya yang manggil siapa dulu pelatih? Dulu itu Arbet gitu. Bukan Arbet, siapa? Yang almarhum itu. Alfred Riedel. Alfred Riedel, terus Jackson. Iya. Wim Risbergen pernah? Belum, enggak. Itu kalau nggak salah ada Jackson sama almarhum yang manggil saya.